Bayangkan seseorang yang kau kira sudah tiada, tiba-tiba memanggil namamu di tengah parkiran yang bising. Tapi ketika kau menoleh, wajahnya bukan lagi wajah yang kau kenal, melainkan seseorang yang membawa pesan dari masa lalu yang belum selesai. Jika kamu yakin setiap pertemuan bukan kebetulan, tekan like agar kisah ini menjadi pengingat bahwa takdir selalu dalam genggaman Allah. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang bercampur dengan sisa asap kendaraan. Langit masih abu-abu ketika adzan maghrib menggema dari menara masjid di sudut jalan kecil itu. Alia melangkah pelan keluar dari masjid. Jilbabnya yang lembab menempel di kulit leher. Hatinya terasa ringan. Setidaknya setelah seharian penuh bekerja di kantor yang penuh tekanan, waktu sholat selalu menjadi ruang hening bagi pikirannya. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang mulai memerah di ufuk barat. Namun langkahnya terhenti saat angin tiba-tiba berhembus dari arah tempat parkir. Suara deru motor, teriakan anak kecil, dan percakapan jamaah lain seakan mendadak teredam. Hanya satu suara yang terdengar jelas, memecah senja dengan getarannya yang aneh. Alia! Suara itu menembus udara seperti petir di dada. Alia mematung. Nama itu, cara suara itu mengucapkannya, terdengar sangat familiar, seperti gema dari masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia menoleh perlahan. Di antara barisan kendaraan, berdiri seorang pemuda dengan rompi lusuh, memegang peluit kecil di bibirnya. Wajahnya tertutup bayangan, tapi sorot matanya, seolah menatap langsung ke lubuk hatinya. Alia terpaku. Dunia di sekitarnya seakan membeku. Udara berhenti bergerak, lampu kendaraan tampak redup, dan hanya suara detak jantungnya yang menggema di telinganya. Itu suara Arka. Suara kakaknya yang hilang 10 tahun lalu saat bencana besar meluluh lantakkan kampung mereka di tepi laut. Alia melangkah maju tanpa sadar. "Kak Arka?" bisiknya nyaris tak terdengar. Pemuda itu hanya menatap, tidak menjawab. Ia meniup peluit di tangannya, memberi isyarat pada seorang pengendara, lalu tersenyum tipis, senyum yang begitu dikenal oleh Alia. Senyum yang dulu selalu menenangkan saat dunia terasa hancur. Tapi sebelum Alia sempat mendekat, suara klakson mobil memecah hening. Sekejap kemudian, pemuda itu menunduk, berjalan menjauh, lalu menghilang di balik deretan mobil yang baru masuk ke parkiran. Alia berlari, memanggil, "Tunggu, Kak Arka." Tapi suaranya tenggelam dalam kebisingan yang kembali hidup. Dunia berputar lagi, tapi napasnya tersisa pendek, tercekik di dada. Ia berdiri di tengah parkiran, menatap sekeliling dengan mata gemetar. Namun pemuda itu sudah lenyap, seolah tak pernah ada. Hujan rintik kembali turun, membasahi pipinya bersamaan dengan air mata yang tak bisa ia tahan. "Tidak mungkin," katanya lirih. "Tidak mungkin aku salah dengar." Tangannya bergetar ketika menghapus air di wajahnya. Sejenak, ia menatap ke arah langit yang mulai gelap. Di balik awan, seolah ada sesuatu yang memanggilnya kembali ke masa lalu, ke saat terakhir ia memegang tangan kakaknya, sebelum gelombang besar memisahkan mereka untuk selamanya. Sejak hari itu, hidup Alia tak pernah benar-benar sama. Ia berusaha menata diri, memeluk keyakinan bahwa setiap kehilangan adalah cara Allah menguatkan hati. Tapi mendengar suara itu lagi membuat semuanya runtuh. Ia berjalan pulang dengan langkah gemetar. Setiap bayangan di jalan seolah menyerupai sosok pemuda itu. Setiap tiupan angin seperti membawa bisikan nama yang sama, Arka. Ia berhenti di depan kaca toko yang memantulkan wajahnya sendiri. Pucat, matanya bengkak, bibirnya bergetar. "Apa mungkin, ya Allah, kau sedang menguji hatiku lagi?" gumamnya. Di rumah, lampu ruang tamu sudah menyala. Ayahnya duduk di kursi tua, menatap televisi tanpa suara. Lelaki itu tampak semakin renta sejak kehilangan sebagian ingatannya akibat trauma bencana. Alia mendekat, berusaha menyembunyikan guncangan di wajahnya. "Ayah, pernahkah ayah merasa seseorang yang sudah tiada tiba-tiba memanggil kita lagi?" tanyanya hati-hati. Hadi menoleh perlahan. "Kalau hatimu belum ikhlas, kadang masa lalu memang datang memanggil," katanya singkat. Lalu menatap keluar jendela, ke arah hujan yang menitik.
Tapi panggilan itu bukan untuk ditakuti. Mungkin itu tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Kata-kata itu menghantam batinnya lebih keras dari apapun. Alia menarik napas dalam-dalam. Hatinya bimbang antara keyakinan dan keinginan. Ia ingin percaya bahwa semuanya hanyalah kebetulan. Tapi ada bagian kecil di dalam dirinya yang menolak logika. Malam itu ia menatap jam di dinding. Jarumnya menunjuk pukul 7:10. Waktu yang sama saat ia kehilangan Arka 10 tahun lalu. Ia menutup mata, berbisik lirih. Jika memang engkau ingin aku tahu sesuatu, ya Allah, bimbinglah aku. Jangan biarkan aku tersesat oleh rinduku sendiri. Lalu ia membuka mata, menatap kembali keluar jendela. Di kejauhan, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, sekelebat bayangan seseorang tampak berdiri diam di ujung gang. Tubuhnya tegap, kepalanya sedikit menunduk, seperti menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Alia menggigil. Kali ini, dunia benar-benar terasa berhenti. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Alia. Ia terjaga di ranjangnya, memeluk bantal seperti memeluk masa lalu yang belum mau pergi. Setiap kali menutup mata, suara itu kembali menggema di kepalanya. Alia! Lantang, tegas, namun penuh kasih seperti dulu. Ia mencoba menepisnya, berzikir perlahan, tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas suara itu menembus pikirannya. Hujan di luar rumah belum juga berhenti. Setiap tetesnya yang jatuh di genting seperti detak waktu yang menuntut jawaban. Di dinding kamar, tergantung foto lama. Dirinya kecil berdiri di tepi pantai bersama Arka. Kakaknya memegang layang-layang berwarna merah yang sekarang sudah tak ada entah di mana. Alia menyentuh bingkai foto itu. Kalau benar itu kamu, Kak, kenapa baru sekarang? Bisiknya dengan suara serak. Kenangan lama menyeruak begitu saja. Tak diundang. Ia kembali melihat potongan-potongan ingatan bencana itu. Langit yang gelap seperti diselimuti abu, teriakan orang-orang, dan air laut yang datang seperti dinding raksasa. Ia masih ingat bagaimana Arka memeluknya erat dan mendorongnya ke atas batu karang, berteriak agar ia bertahan. Setelah itu, hanya gelap. Saat ia sadar, Arka sudah hilang. Tidak ada jasad, tidak ada kabar, hanya namanya yang diukir di batu nisan kosong. Alia bangkit dari tempat tidur, duduk di tepi ranjang, lalu menatap jendela. Hujan telah berhenti. Tapi udara masih lembab dan dingin. Ia tahu tidak akan bisa tidur malam itu. Ada dorongan di hatinya untuk kembali ke tempat parkir itu. Entah kenapa, seolah sesuatu memanggilnya. Pagi menjelang dengan langit kelabu. Setelah berpamitan dengan ayahnya yang masih terlelap, Alia melangkah keluar. Jalanan menuju masjid masih sepi. Hanya beberapa pedagang yang baru membuka lapak. Ia berdiri di depan tempat parkir semalam. Kosong. Hanya ada bekas genangan air dan beberapa daun yang menempel di aspal. Ia menunggu. 15 menit. 20. Lalu seorang pedagang gorengan menghampirinya. Mbak nyari siapa? Tanyanya sambil menyalakan kompor kecil. Pemuda tukang parkir yang biasa di sini. Jawab Alia pelan. Yang pakai rompi biru. Rambutnya agak panjang. Si pedagang mengangguk samar. Oh, Raffi? Kadang dia muncul, kadang enggak. Orangnya aneh. Biasanya nongol pas maghrib aja. Abis itu ngilang. Nggak tahu kemana. Nama itu membuat jantung Alia berdegup. Raffi. Ia mengulangnya dalam hati, mencoba mengingat. Tapi tak ada sosok dengan nama itu dalam hidupnya. Si pedagang melanjutkan, orang-orang bilang dia dulu korban bencana. Kadang kalau sendirian suka ngomong sama diri sendiri. Pernah juga nangis di pojok parkiran. Katanya dia nyari seseorang yang belum sempat dia selamatkan. Alia tercekat. Tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba tersenyum pada pedagang itu. Lalu berterima kasih. Namun langkahnya pulang terasa berat. Seperti setiap bayangan di jalan menyembunyikan rahasia yang belum terungkap. Di rumah, Alia duduk di ruang tamu. Televisi menyala tanpa suara. Hanya cahaya yang berkedip-kedip di wajahnya. Ia merasa pikirannya tak tenang. Kata, Raffi, terus terulang di kepala,
bercampur dengan suara Arka yang memanggilnya. Ia menatap jam di dinding. Hampir pukul maghrib lagi. Sesuatu dalam dirinya bergetar. Seolah ada janji yang harus ia penuhi. Menjelang waktu adzan, Alia kembali ke masjid itu. Kali ini langkahnya ragu, tapi tekadnya kuat. Langit berwarna oranye keemasan. Laut di kejauhan berkilau seperti kaca. Dari jauh, ia melihat sosok yang berdiri di dekat tempat parkir, sama seperti semalam. Rompi biru, rambut agak panjang, tubuhnya membungkuk sedikit. Ia sedang membantu seorang ibu tua menuntun motornya keluar. Alia berhenti beberapa meter dari sana. Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma garam dan kenangan yang lama tertimbun. Ia memperhatikan cara pemuda itu berjalan, gerak tangannya, bahkan cara ia menatap orang lain dengan mata teduh. Setiap gerakan itu meniru Arka. Terlalu mirip. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Pandangan matanya kosong, seperti menatap dunia dari tempat lain. Setelah membantu ibu itu, pemuda tersebut menatap ke arah Alia. Sekilas, tatapan yang cukup untuk membuat lututnya melemah. Namun kali ini ia tidak memanggil. Ia hanya tersenyum, lalu menunduk dan duduk di kursi plastik dekat tiang lampu. Alia memberanikan diri mendekat. "Maaf, Mas, kamu Raffi, ya?" Pemuda itu menoleh perlahan. "Iya. Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" Suara itu lembut, tapi terasa berat, seperti keluar dari seseorang yang menyimpan beban bertahun-tahun. Alia menatapnya lekat, mencari tanda-tanda di wajahnya. Lekuk pipi, garis rahang, cara tersenyum, semuanya seolah mencerminkan Arka. "Kamu pernah tinggal di daerah pesisir?" tanyanya hati-hati. Raffi diam sesaat. Matanya menatap kosong ke arah laut di kejauhan. "Aku nggak ingat semuanya. Katanya aku dulu korban bencana. Waktu ditemukan, cuma bawa satu gelang di tangan. Sisanya, gelap." Alia memandang pergelangan tangannya. Di sana ada bekas luka melingkar. Samar tapi jelas. Hatinya seketika seperti berhenti berdetak. Luka itu persis dengan tanda yang dimiliki Arka sejak kecil. Bekas jatuh dari sepeda saat mereka masih kecil. Ia menggigit bibir, menahan gemuruh yang hampir keluar dalam bentuk tangis. "Boleh aku lihat gelangmu?" Raffi menatapnya bingung, lalu membuka saku celana dan mengeluarkan gelang karet berwarna merah pudar. Alia menutup mulutnya. Di sisi dalam gelang itu, tertulis huruf kecil yang samar, ARK. Dunia di sekitar Alia kembali melambat. Suara kendaraan, adzan, deru angin, semuanya seolah lenyap. Ia menatap gelang itu seperti menatap bukti bahwa masa lalu benar-benar belum selesai. Tapi sebelum ia sempat berkata apapun, Raffi menatapnya dalam-dalam dan berkata lirih. "Kau menangis, Mbak. Kenapa?" "Aku pernah kenal kamu, ya?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada apapun. Alia ingin menjawab, tapi suaranya tertelan oleh perasaan yang belum sempat ia beri nama. Ia hanya mampu berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku untuk menerima kebenaran yang akan datang." Di langit, matahari tenggelam sepenuhnya. Suara azan maghrib menggema dari menara masjid. Dan di antara gema itu, Alia merasa seolah laut di kejauhan ikut berbisik, mengulang satu nama yang membuat dadanya bergetar, Arka. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, seolah menyiapkan panggung bagi sesuatu yang tak terduga. Alia berdiri di depan masjid yang sama, jantungnya berdegup cepat. Sejak pertemuannya dengan Raffi kemarin, pikirannya tidak pernah tenang. Ia berulang kali menatap gelang merah yang disimpan di sakunya, bukti yang tak bisa ia tolak, huruf kecil di dalamnya, ARKA, terus berputar di kepalanya seperti gema masa lalu yang belum berhenti. Hari itu ia datang lebih awal, berharap bisa berbicara lebih lama dengan pemuda itu. Ada banyak pertanyaan yang menumpuk di dadanya, tentang masa lalu, tentang luka, dan tentang kenapa semuanya terasa begitu serupa namun asing sekaligus. Raffi muncul menjelang waktu asyar. Ia berjalan dengan langkah ringan, tapi wajahnya tampak lelah. Dari jauh, Alia bisa melihat bekas keringat di pelipisnya, dan caranya memegang dada kiri setiap kali ia berhenti sejenak,
seolah menahan sesuatu yang perih. Alia mendekat perlahan. "Mas Raffi," panggilnya dengan suara pelan. Pemuda itu menoleh. Senyum kecil terbit di wajahnya. "Oh, Mbak Alia, ya? Saya ingat. Mau parkir lagi?" Alia menggeleng. "Bukan. Aku cuma mau bicara." Mereka duduk di bangku kayu di pinggir parkiran. Angin sore berhembus lembut membawa aroma laut dari kejauhan. Sekilas, semuanya tampak damai. Tapi di balik ketenangan itu, Alia merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Seperti ada yang ingin keluar, tapi belum berani. "Mas Raffi," ucapnya pelan. "Waktu kamu ditemukan setelah bencana, apa kamu nggak ingat sama sekali siapa dirimu?" Raffi menatap kosong ke arah jalanan, lalu menunduk. "Cuma sedikit. Aku cuma ingat laut, gelap, dan tangan kecil yang aku pegang sebelum semuanya lenyap. Setelah itu, cuma rasa sakit. Lalu aku terbangun di rumah sakit. Mereka bilang aku kehilangan banyak memori." Alia menggigit bibir, menahan perih yang tiba-tiba naik ke tenggorokan. Tangan kecil yang dia maksud. Mungkinkah itu tangan dirinya dulu? Ia memperhatikan pergelangan tangan Raffi lagi. Luka berbentuk bulan sabit itu tampak lebih jelas kini. Bekasnya bukan luka baru, tapi seperti luka yang sudah lama ada, menandakan masa kecil yang jauh. Alia teringat satu malam ketika Arka jatuh dari sepeda dan ia menangis ketakutan. Luka itu adalah tanda yang selalu mereka olok bersama. "Mas, luka di tangan kamu dari mana asalnya?" tanya Alia, suaranya nyaris bergetar. Raffi menatap tanda itu lama, seolah baru menyadarinya. "Aku nggak tahu. Waktu sadar di rumah sakit, luka ini udah ada. Dokter bilang mungkin bekas lama. Tapi anehnya, kadang aku ngerasa sakit setiap kali lihat laut." Kata "laut" keluar dari bibir Raffi dengan nada berat. Alia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia ingin berkata, "Itu luka Arka, bukan luka orang asing." Tapi lidahnya keluh. Bagaimana mungkin ia yakin tanpa bukti selain hatinya sendiri? Angin berhembus lebih kencang. Beberapa daun jatuh dari pohon di atas mereka. Raffi menatapnya, lalu berkata pelan, "Kadang aku ngerasa aku bukan aku yang sekarang. Ada bagian diriku yang tertinggal di sana, di laut itu. Dan setiap maghrib datang, rasanya seperti ada yang memanggil dari arah ombak." Alia menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu tahu nggak, Mas, aku juga kehilangan seseorang di laut 10 tahun lalu." Raffi menoleh cepat. "Seseorang yang penting." "Dia kakakku," jawab Alia lirih. "Namanya Arka." Hening panjang menyelimuti mereka. Hanya terdengar suara angin yang berdesir, seperti bisikan rahasia yang takut terbongkar. Raffi menatap tanah, seolah nama itu mengguncang sesuatu di dalam kepalanya. Tangannya terangkat ke pelipis. Wajahnya menegang. "Arka," gumamnya pelan. "Nama itu, seperti pernah kudengar." Alia menahan napas. "Kamu ingat sesuatu?" "Entahlah." Raffi memejamkan mata. Napasnya tersengal. "Aku cuma lihat cahaya putih. Ada suara anak kecil nangis. Dan aku berlari. Lalu air. Banyak air. Setelah itu aku kehilangan semuanya." Tangan Alia gemetar. Ia tahu kisah itu. Ia tahu setiap detiknya. Karena ia adalah anak kecil yang menangis itu. Namun sebelum ia sempat berkata lebih jauh, Raffi tiba-tiba menunduk, memegangi dadanya. Nafasnya berat. "Kadang, aku bermimpi seseorang memanggil namaku di tepi laut. Tapi aku nggak bisa menjawab. Aku cuma berdiri, menatap dari jauh, seperti ada dinding kaca yang memisahkan kami." Alia merasakan air matanya mengalir tanpa bisa dicegah. Ia menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan getar. "Mungkin orang itu menunggumu untuk menyelesaikan sesuatu." Raffi menatapnya dengan mata sayu. "Atau mungkin, aku yang belum sempat minta maaf." Langit mulai berubah warna. Awan bergerak cepat. Dan aroma laut makin kuat. Seolah alam pun ikut menekan beban di antara mereka. Alia berusaha tersenyum. Tapi gagal. Hatinya campur aduk.
antara harapan, takut, dan perasaan bersalah yang tak ia pahami. Mereka berdua terdiam lama. Waktu seolah berhenti lagi di antara mereka. Lalu Raffi berdiri, menatap laut di kejauhan. "Kalau kamu kehilangan seseorang," katanya lirih, "jangan berhenti berdoa. Kadang doa kita adalah jembatan yang masih bisa dijalani meski jarak sudah tak terukur." Alia menatapnya dalam diam. Kata-kata itu terasa begitu akrab, nyaris sama dengan pesan terakhir Arka sebelum bencana. "Kalau aku hilang, jangan berhenti berdoa. Karena doa itu cara kita tetap saling memeluk meski tak bisa bertemu." Ia tidak kuat lagi. Ia menunduk, menangis pelan. Raffi menoleh, terlihat bingung, tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Alia sejenak, lalu berjalan pergi meninggalkan parkiran. Langkahnya berat dan tertatih. Alia menatap punggungnya sampai sosok itu menghilang di ujung jalan. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Jika engkau ingin menunjukkan kebenaran, jangan biarkan aku buta oleh rinduku. Tunjukkan yang sebenarnya, meski sakit." Ketika ia menunduk, selembar kertas kecil terbang dan jatuh di depannya, terbawa angin dari arah jalan. Alia memungutnya perlahan. Kertas itu basah, lusuh, dengan tulisan tangan yang tak asing baginya. "Jika aku bisa kembali, bukan untuk hidup lagi, tapi untuk menyelesaikan janji yang belum ditepati." Jantung Alia serasa berhenti. Tulisan itu, tulisan Arka. Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit bergantung rendah, menekan bumi dengan diam yang mencekam. Alia duduk di tepi ranjang, memandangi kertas lusuh yang kini kering di tangannya. Tulisan di atasnya tetap jelas, meski kertasnya robek di beberapa sisi. "Jika aku bisa kembali, bukan untuk hidup lagi, tapi untuk menyelesaikan janji yang belum ditepati." Kata-kata itu menghantui pikirannya sejak sore. Ia membacanya berulang kali, berharap maknanya berubah. Tapi setiap kali matanya melewati baris itu, dadanya justru semakin sesak. Tulisan itu adalah tulisan tangan Arka. Ia tahu, tak ada yang bisa menirunya. Bentuk hurufnya, tekanan tinta yang khas, bahkan sedikit miring ke kiri seperti dulu saat kakaknya menulis tugas sekolah. Alia memejamkan mata, tapi gambar-gambar dari masa lalu segera muncul. Arka duduk di meja belajar, tersenyum sambil menulis sesuatu untuknya, lalu berkata, "Jangan pernah takut sendirian, Alia. Kalau aku pergi duluan, aku bakal titip doa lewat angin." Saat itu ia hanya tertawa kecil, menganggapnya gurauan. Tapi kini, setiap kata itu terasa seperti nubuatan. Pagi harinya, Alia membawa surat itu ke masjid. Ia menemui Ustadz Karim, seorang pembimbing rohani yang sering ia temui sejak beberapa tahun lalu, sosok yang sabar dan lembut, yang selalu menuntunnya kembali pada ketenangan. Ustadz Karim sedang duduk di serambi masjid, membaca mushaf kecil. Ketika melihat Alia datang, beliau menutup kitabnya dengan senyum ramah. "Assalamualaikum, Alia. Wajahmu tampak gelisah. Ada yang ingin kamu bicarakan?" Alia menunduk, menahan air mata. "Waalaikumsalam, Ustadz. Saya menemukan sesuatu. Tapi saya takut ini cuma permainan perasaan." Ia menyerahkan kertas lusuh itu. Ustadz Karim menerimanya dengan hati-hati, membaca perlahan. Alisnya berkerut tipis. "Kamu yakin ini tulisan kakakmu?" Alia mengangguk. "Saya kenal betul tulisan itu, Ustadz. Dan yang lebih aneh, surat ini saya temukan di kotak amal masjid. Tidak ada yang tahu siapa yang menaruhnya." Hening sejenak. Ustadz Karim menatap Alia dalam-dalam, lalu berkata, "Nak, terkadang Allah mengizinkan sesuatu terjadi untuk menguji seberapa kuat iman kita terhadap hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Tapi jangan terburu-buru menafsirkan tanda." Alia menunduk. Suaranya parau. "Tapi Ustadz, saya bertemu seseorang yang sangat mirip kakak saya. Suaranya sama, wajahnya hampir serupa. Dia bahkan punya bekas luka yang sama persis. Saya takut, kalau saya salah menafsir, saya malah sedang mendekati sesuatu yang bukan dari Allah." Ustadz Karim menatap langit yang mulai cerah. "Kalau itu memang ujian,
Kamu tidak boleh melawan dengan perasaan, tapi dengan doa dan keyakinan. Ingat, setan bisa menyerupai rupa yang kita rindukan, agar hati kita goyah. Tapi kalau benar itu petunjuk dari Allah, maka kebenaran akan datang tanpa kebohongan. Kata-kata itu menusuk ke dalam dada Alia. Ia tahu maksud Ustadz Karim bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Namun rasa rindu dalam hatinya terlalu besar untuk dilawan. Ia menangis dalam diam. Air matanya jatuh ke punggung tangannya. Bagaimana kalau saya salah, Ustadz? Bisiknya. Kalau kamu salah, Allah akan memaafkan selama niatmu tetap tulus mencari kebenaran, jawab sang Ustadz lembut. Tapi berhati-hatilah. Jangan sampai rindu membuatmu buta. Sepulang dari masjid, Alia duduk lama di tepi pantai. Laut di hadapannya tenang, berbeda dengan ombak liar yang dulu menelan keluarganya. Angin laut menerpa rambutnya, dingin dan lembut seperti belayan masa lalu. Ia berbicara lirih seolah kepada laut itu sendiri. Kak, kalau kamu memang masih di sini, beri aku tanda yang tidak bisa aku ragukan. Aku ingin percaya, tapi aku juga takut menantang takdir Allah. Sore mulai turun, langit berubah jingga, dan dari kejauhan terdengar anak-anak bermain bola di pasir. Namun telinga Alia seolah menangkap suara lain, samar, seperti desis angin yang membentuk kata, "Jangan takut." Ia mematung. Mungkin itu hanya hayalan. Tapi hati kecilnya bergetar. Malamnya, hujan turun pelan. Alia menulis di buku catatan pribadinya, sesuatu yang sudah lama tidak ia sentuh sejak Arka hilang. Ia menulis doa. Bukan sekadar kata. Ya Allah, aku tidak ingin melihat yang tak semestinya kulihat. Aku hanya ingin Engkau tunjukkan kebenaran agar aku tidak tenggelam dalam bayangan masa lalu. Saat tinta menetes di halaman, lampu kamarnya bergetar sesaat, lalu padam. Gelap menyelimuti. Hanya cahaya petir dari luar jendela yang membuat ruangan berkedip sesekali. Dalam kilatan itu, ia sempat melihat sesuatu di cermin. Bayangan seseorang berdiri di belakangnya, samar, dengan wajah yang sangat mirip Arka. Alia menahan napas, menoleh cepat. Tapi tak ada siapa-siapa. Cermin hanya memantulkan dirinya sendiri, pucat, dengan mata yang berair. Tubuhnya gemetar, namun ia tidak lari. Ia menatap pantulan dirinya itu lama, lalu berbisik. Kalau ini ujian, aku tidak akan lari. Aku akan mencari jawabannya sampai akhir. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang bergerak, bukan dari dunia yang kasat mata, melainkan dari tempat di mana doa dan penyesalan bertemu. Beberapa menit kemudian, listrik kembali menyala. Alia menarik napas panjang. Ia menatap buku catatannya, dan matanya membesar. Di bawah tulisannya yang terakhir, ada satu kalimat tambahan, dengan tulisan yang bukan miliknya. Jangan berhenti berdoa, Alia. Aku di sini, menunggu sampai waktunya kau percaya. Tangannya bergetar hebat. Napasnya tercekat. Ia memegang halaman itu erat-erat. Air matanya jatuh tanpa suara. Ya Allah, jika ini benar-benar ujian MU, kuatkan aku. Aku takut, tapi aku tidak mau berpaling. Di luar jendela, kilat kembali menyambar laut, menampakkan ombak tinggi yang bergulung di kejauhan. Dan di antara cahaya itu, sesaat saja, Alia melihat sosok lelaki berdiri di bibir pantai, menatap ke arah rumahnya. Ia tahu siapa dia. Tapi sebelum sempat ia beranjak, gelap kembali menelan dunia. Hatinya bergetar hebat. Malam itu, ia sadar, keyakinan bukan lagi sekadar tentang percaya, melainkan tentang seberapa jauh ia berani bertahan di antara harapan dan rasa takut. Fajar merayap perlahan di ufuk timur, meninggalkan sisa hujan semalam yang masih menetes di ujung genting. Udara pagi terasa berat, seakan langit sendiri enggan membuka hari. Alia duduk di meja kayu dekat jendela, menatap kosong ke secangkir teh yang sudah dingin. Matanya masih bengkak, tidak karena lelah, tapi karena tangis yang semalaman tak kunjung reda. Di atas meja, buku catatan terbuka dengan halaman yang kini menjadi pusat kegelisahannya. Tulisan asing itu masih jelas terbaca. Jangan berhenti berdoa, Alia. Aku di sini,
Menunggu sampai waktunya kau percaya. Alia menelusuri huruf-huruf itu dengan ujung jarinya. Tulisan itu sama, identik, persis seperti tulisan Arka. Namun bagaimana bisa muncul di buku yang tak tersentuh siapapun selain dirinya? Ia mencoba menolak logika itu. Mencoba mencari alasan. Mungkin tinta yang luntur. Mungkin coretan masa lalu yang muncul karena lembab. Tapi hatinya tahu, itu bukan kebetulan. Ketika matahari mulai naik, Alia memutuskan pergi ke masjid. Langkahnya berat, tapi tekadnya bulat. Ia ingin kembali ke tempat di mana surat lusuh itu pertama kali ia temukan. Kotak amal kecil di sisi kiri mihrab. Masjid itu masih sepi. Hanya ada beberapa jamaah lanjut usia yang sedang berzikir pelan. Suara tasbih berpadu dengan aroma karpet yang lembab, menenangkan, tapi juga menyayat di hati. Ia mendekat ke kotak amal itu, memandangi kayunya yang sudah pudar. Dengan hati-hati ia berlutut, menyentuh sisi tempat ia menemukan surat itu beberapa hari lalu. Tidak ada apa-apa kali ini, hanya debu dan serpihan kertas kecil. Tapi saat ia menunduk lebih dekat, pandangannya menangkap sesuatu di bawah kaki meja tempat kotak itu diletakkan. Secari kertas lain, terlipat rapi namun setengah basah. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Kertas itu tampak tua, dan ketika dibuka, hatinya langsung membeku. Di dalamnya tertulis kalimat pendek dengan tulisan tangan yang sama. Maafkan aku, Alia. Aku tak sempat menepati janjiku. Tapi Allah masih memberiku waktu untuk mencoba. Alia hampir menjatuhkan kertas itu. Dadanya sesak. Pandangannya kabur oleh air mata. Ia berlutut, menunduk dalam-dalam. Suara napasnya terputus di tenggorokan. Ia memeluk surat itu seolah memeluk seseorang yang tak bisa lagi disentuh. Kak Arka, kenapa baru sekarang? Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Suara langkah mendekat pelan. Seorang ibu penjaga masjid menatap Alia dengan lembut. Nak, kamu baik-baik saja? Alia cepat-cepat menyeka air matanya. Ibu, surat ini, saya nemu di bawah kotak amal. Siapa yang biasanya bersihin bagian ini? Ibu itu berpikir sejenak. Biasanya pemuda tukang parkir itu. Nak, si Raffi. Dia sering bantu bersih-bersih tiap sore, terutama di dekat kotak amal. Kenapa memangnya? Alia menatap surat di tangannya, lalu memejamkan mata. Jantungnya berdegup keras. Nama itu lagi, Raffi. Entah kenapa, setiap kali nama itu muncul, hatinya bergetar di antara harapan dan ketakutan. Si ibu melanjutkan, Raffi anak baik, tapi agak pendiam. Kadang suka nulis-nulis di kertas. Katanya untuk dirinya sendiri. Saya pernah lihat dia duduk di serambi sini sambil nangis. Alia hampir kehilangan napas. Surat ini ditulis oleh Raffi? Atau oleh seseorang melalui dirinya? Ia tak tahu. Tapi yang jelas, ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka. Dan semakin hari benang itu menariknya lebih dalam. Siang harinya, Alia duduk di taman dekat pantai. Angin laut bertiup lembut membawa aroma asin dan kenangan lama. Ia membuka dua surat itu di pangkuannya, membacanya bergantian. Kata-katanya sederhana, tapi di setiap hurufnya ada perasaan yang hanya Arka yang bisa menuliskannya. Ia tahu itu. Namun bagian dari dirinya berteriak. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah tiada bisa menulis surat di dunia ini? Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi yang datang justru ingatan. Tawa Arka, tangan hangat yang dulu selalu menepuk kepalanya. Suara yang berkata, jangan takut kehilangan aku. Aku akan selalu jadi doa yang hidup di hatimu. Alia menggenggam surat itu erat-erat. Air mata jatuh membasahi kertas, membuat tinta sedikit luntur. Kak, aku nggak tahu ini mimpi atau kenyataan. Tapi kalau kamu bisa dengar aku maafin semuanya. Aku cuma mau kamu tenang. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Hampir merebut surat-surat itu dari tangannya. Ia menahannya, tapi salah satu kertas terlepas, melayang tinggi ke arah laut. Alia berlari, mengejarnya tanpa pikir panjang. Kertas itu terbawa angin, menari di udara sebelum jatuh di pasir basah di tepi ombak. Ia berlari lagi,
sampai kakinya terendam air asin. Saat ia menunduk mengambil surat itu, ombak kecil menyapu kakinya, dan di antara gemuruh air itu, ia mendengar suara samar, suara yang dulu ia pikir hanya hidup di ingatan. "Aku di sini, Alia. Jangan takut." Ia terlonjak, menatap sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Pantai kosong, hanya jejak kakinya sendiri dan garis ombak yang terus maju. Namun sesuatu di dalam hatinya berubah. Suara itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya, dari tempat di mana doa dan kenangan bertemu. Alia berdiri, memegang surat yang kini basah sepenuhnya. Matahari mulai condong ke barat, memantulkan cahaya ke laut yang berkilau seperti kaca pecah. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Kalau ini tanda dari Allah, aku akan menerimanya, seberapapun anehnya." Ia berjalan pulang dengan hati yang masih bergetar. Malam itu, sebelum tidur, ia menaruh kedua surat itu di meja samping ranjang, tepat di bawah mushaf kecil yang selalu ia baca sebelum terlelap. Ia berdoa lama, lebih lama dari biasanya. "Ya Allah, aku tidak tahu apakah ini nyata atau hanya caraku memeluk masa lalu. Tapi jika Engkau masih memberi waktu untuknya, maka kuatkan aku untuk menerima setiap takdir yang Kau tulis." Ketika ia menutup mata, angin lembut berhembus dari jendela yang sedikit terbuka. Halaman buku catatannya tergerak sendiri, berhenti pada lembar kosong. Di sana, perlahan tinta hitam mulai membentuk satu kalimat, seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. "Aku belum selesai, Alia. Janjiku masih hidup." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia tidak merasa sendirian. Ia tidak tahu apakah harus takut atau bersyukur. Tapi hatinya tahu, sesuatu yang lama terkubur kini mulai bangkit kembali, membawa pesan dari luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Fajar menyingkap langit dengan semburat oranye pucat. Embun menempel di jendela kamar Alia, membiaskan cahaya matahari pertama yang hangat namun terasa dingin di dada. Semalam ia tidak banyak tidur. Kata-kata di surat itu terus menari dalam pikirannya. "Aku belum selesai, Alia. Janjiku masih hidup." Ia tidak tahu apakah itu nyata atau ilusi yang lahir dari kerinduan yang terlalu dalam. Namun semakin ia mencoba menepis, semakin kuat keyakinan di hatinya bahwa semua ini bukan kebetulan. Alia duduk di tepi ranjang, menatap dua surat yang kini ia simpan dalam plastik bening agar tidak rusak. Kedua surat itu menjadi saksi antara rasa percaya dan ketakutan yang kini saling berperang dalam dirinya. "Kak Arka," gumamnya pelan. "Kalau kamu masih hidup, kenapa sembunyi? Kenapa lewat cara seperti ini?" Air matanya jatuh tanpa suara, tapi wajahnya tak lagi terlihat rapuh. Ada tekad baru di sana, tekad untuk menemukan kebenaran meski harus mengorbankan ketenangan dirinya sendiri. Siang itu, Alia memutuskan mencari Naila, sahabatnya yang selalu berpikir rasional. Ia tahu Naila sering menertawakan hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi justru itu alasan ia datang padanya. Ia butuh seseorang yang bisa menariknya kembali ke bumi ketika pikirannya terlalu jauh terseret oleh perasaan. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Suasana di dalamnya tenang. Hanya ada suara musik lembut dan aroma kopi yang menenangkan. Naila datang dengan wajah penasaran. "Kamu kelihatan pucat, Li. Jangan bilang kamu belum tidur lagi." Alia tersenyum tipis. "Kalau kamu jadi aku, kamu juga nggak akan bisa tidur." Ia mengeluarkan dua surat itu dari tas, meletakkannya di meja. "Aku nemu ini di masjid. Dan aku yakin, ini tulisan kakakku." Naila membaca perlahan. Wajahnya yang semula datar mulai berubah serius. "Ini aneh. Tapi kamu yakin ini bukan tulisan orang lain? Dunia ini penuh kebetulan, Li." Alia menggeleng tegas. "Kebetulan gak bisa nulis nama aku dan mengulang janji yang cuma aku dan Arka yang tahu." Naila menarik napas dalam. "Oke, kalau begitu kita cari tahu siapa yang bisa menulis ini. Siapa tahu memang ada orang yang tahu kisah kalian dan ngerasa terinspirasi." Alia mengangguk pelan. "Ada satu orang yang aku curigai. Raffi, tukang parkir di masjid tempat aku nemu surat ini." "Raffi?" Dahi Naila berkerut.
Kamu yakin bukan cuma kebetulan dia kerja di sana? Dia punya bekas luka yang sama kayak Arka. Jawab Alia cepat. Suaranya bergetar. Dan, gelang merah itu, Nai. Gelang yang cuma Arka punya. Ada namanya di situ. Naila menatapnya lama. Lalu bersandar di kursi. Kalau gitu, kita cari data tentang Raffi. Aku punya kenalan di puskesmas yang bisa bantu akses data pasien lama. Kalau dia memang korban bencana, pasti pernah dirawat di sana. Sore menjelang, dan mereka pergi ke puskesmas kecil di pinggiran kota. Ruangan arsipnya penuh debu, berisi rak-rak kayu dengan tumpukan map lusuh. Petugas setempat, seorang pria tua berkacamata, membantu mereka mencari. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan satu map dengan label tahun bencana itu. Ini daftar korban yang pernah dirawat. Coba cari yang namanya Raffi. Alia membuka satu persatu. Matanya menyusuri setiap baris nama dengan jantung berdebar. Lalu matanya berhenti di satu halaman. Raffi Arka Prasetyo. Tangannya gemetar. Dunia seolah berputar. Naila menatapnya. Ikut terdiam. Nama lengkap kakakku. Arka Prasetyo. Bisik Alia, hampir tanpa suara. Di kolom catatan dokter tertulis. Korban ditemukan di pantai timur, tanpa ingatan, mengalami luka berat di kepala dan pergelangan tangan. Tidak memiliki identitas kecuali gelang karet merah bertuliskan ARKA. Alia menutup mulutnya dengan tangan. Air mata langsung mengalir deras. Naila mencoba menenangkan. Tapi tubuh Alia sudah gemetar hebat. Jadi selama ini dia memang hidup. Gumamnya patah. Dia hidup, Nai. Namun di bawah catatan itu, ada kalimat yang membuat darah Alia serasa berhenti mengalir. Pasien mengalami trauma berat dan perubahan perilaku. Terkadang berbicara seolah dirinya orang lain. Naila membaca kalimat itu dengan nada ragu. Artinya dia mungkin nggak sepenuhnya sadar siapa dirinya. Alia menatap map itu lama. Ia ingin marah, ingin menjerit, tapi suaranya terkunci. Ia hanya bisa berbisik pelan. Dia nggak ingat aku. Dia nggak ingat siapa dia. Ketika mereka keluar dari puskesmas, langit sudah mulai gelap. Jalanan basah oleh hujan yang baru saja reda. Suasana sunyi, hanya bunyi air menetes dari atap. Naila berjalan di samping Alia, menatapnya prihatin. Li, kamu harus hati-hati. Kalau dia benar Arka, berarti dia hidup dalam kebingungan. Tapi kalau bukan, berarti ada sesuatu yang lebih aneh dari sekadar kebetulan. Alia berhenti di trotoar, memandang ke langit yang kelabu. Aku cuma mau tahu kebenarannya. Nai, sekali ini aja. Aku nggak peduli betapa sakitnya nanti. Malamnya, Alia pulang ke rumah dengan tubuh lelah tapi pikiran yang menyala-nyala. Ia menatap foto lama keluarganya di dinding, dirinya kecil di tengah, Arka di sebelahnya. Tangan kakaknya merangkul bahunya erat. Ia menelusuri wajah itu dengan jari, lalu berbisik lirih. Kalau kamu masih di sini, aku bakal nemuin kamu. Aku janji, Kak. Ia duduk lama di lantai, menatap gelang merah yang kini ia simpan di atas meja. Bayangan Raffi, wajahnya, suaranya, semua terlintas di kepala. Ia ingat matanya yang kosong tapi penuh kesedihan. Ingat tatapannya yang seolah mengenalnya tapi tak berani berkata. Dalam keheningan malam, Alia menunduk dan berdoa. Ya Allah, kalau ini benar-benar Engkau yang mempertemukan kami lagi, tunjukkan jalan yang benar. Tapi kalau ini hanya ilusi, hentikan sebelum aku tersesat. Aku takut, tapi aku juga tak ingin berpaling dari kebenaran yang Kau titipkan. Angin malam berembus pelan melalui jendela yang setengah terbuka. Halaman buku catatannya bergerak sendiri, terbuka pada halaman terakhir. Di sana, tinta yang samar muncul perlahan, membentuk kalimat baru. Alia, aku masih di sini, tapi aku bukan orang yang dulu lagi. Alia menatap tulisan itu, napasnya memburu, tubuhnya lemas, tapi hatinya justru berdenyut kuat. Ia tahu, apapun yang menunggunya di depan, ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah kebenaran yang selama ini disembunyikan, dan kini mulai menampakkan diri sedikit demi sedikit.
Langit sore itu berwarna keemasan dengan semburat merah tua, seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Alia berdiri di depan masjid tua di tepi laut, tempat yang dulu sering ia dan Arka kunjungi semasa kecil. Di sana, mereka dulu berlari di halaman pasirnya sambil menunggu ayah menunaikan sholat. Kini, tempat itu tampak jauh berbeda. Dindingnya kusam, sebagian catnya terkelupas, dan suara deburan ombak di belakangnya terdengar seperti desahan masa lalu yang belum reda. Alia berdiri di ambang pintu, memegang gelang merah yang kini tak pernah ia lepas dari tangannya. Setiap kali jari-jarinya menyentuh huruf ARK yang terukir di sana, dadanya bergetar, antara takut dan harap yang saling menindih. Ia telah membaca catatan dari puskesmas berulang kali, memastikan bahwa nama lengkap Raffi memang identik dengan kakaknya. Tapi yang membuat hatinya resah bukan sekadar kemiripan itu, melainkan kenyataan bahwa orang yang ia rindukan mungkin benar-benar hidup di dunia yang sama, namun tidak lagi mengenalnya. Sore itu ia menunggu, seperti janji yang ia kirim lewat pesan singkat kemarin. "Raffi, aku ingin bicara." Di masjid tua, dekat laut. Datanglah saat matahari mulai turun. Ia tidak tahu apakah Raffi akan benar-benar datang. Tapi ia menunggu. Dan saat adzan maghrib mulai menggema dari kejauhan, langkah kaki terdengar di belakangnya. Pelan, tapi pasti. Raffi muncul dari arah jalan setapak yang mengarah ke pantai. Tubuhnya terlihat lebih kurus, matanya sayu, dan langkahnya tertatih. Ia mengenakan baju abu-abu sederhana dan membawa topi usang di tangannya. Ketika pandangan mereka bertemu, dunia Alia seolah berhenti berputar untuk sesaat. Ada getaran halus di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Mas Raffi," suara Alia bergetar. "Kamu datang." Raffi menunduk sebentar, tersenyum samar. "Aku nggak tahu kenapa aku datang, tapi kaki ini terus melangkah ke sini. Mungkin memang seharusnya begitu." Alia menarik napas panjang, menahan air mata yang hampir pecah. "Tempat ini dulu sering aku datangi bersama kakakku, Arka. Dia hilang 10 tahun lalu di laut yang ada di belakang masjid ini." Raffi terdiam lama. Angin laut bertiup pelan, membuat debu dan dedaunan kering beterbangan di antara mereka. "Aku sering mimpi tentang tempat ini," katanya akhirnya. "Setiap kali aku mimpi, aku selalu berdiri di tepi laut. Aku dengar suara perempuan kecil memanggil namaku, tapi aku nggak bisa menoleh. Setiap kali aku coba, ada cahaya besar yang menelan semuanya." Alia mendekat. Matanya menatap lurus ke wajah Raffi. "Kamu tahu nama perempuan itu?" Raffi menggeleng pelan, lalu menatap tangannya sendiri. "Tapi entah kenapa, setiap kali aku bangun, namanya ada di kepala aku. Nama itu, Alia." Kata itu meluncur dari bibirnya seperti mantra yang memecah ruang di antara mereka. Alia menutup mulutnya, menahan isak yang ingin keluar. Air matanya jatuh juga, tak tertahankan. "Itu aku, Mas, aku Alia." Raffi menatapnya dalam diam. Ada kekosongan dalam matanya, namun perlahan berubah, dari bingung, ke ragu, lalu menjadi ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Ia memegang kepalanya, menunduk. Aku nggak ngerti. Kenapa semuanya terasa seperti aku sudah pernah di sini. Tapi setiap kali aku mencoba mengingat, ada suara lain yang berbisik agar aku berhenti." Alia mendekat dan menggenggam tangannya. Dingin. Begitu dingin hingga ia terkejut. "Mas, kamu nggak sendiri. Aku ada di sini. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi." Tiba-tiba Raffi berlutut, menahan kepalanya yang nyeri. Nafasnya tersengal. Ada sesuatu di kepalaku, seperti dua suara yang berebut. Satu bilang aku Raffi, satu lagi, Arka. Alia panik. Ia memeluk bahunya, berusaha menenangkan. "Tenang, tenang, Mas. Jangan lawan. Biarkan semuanya datang perlahan." Raffi mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kini berkaca-kaca. "Aku ingat air gelap dan kamu. Kamu kecil, menangis. Aku dorong kamu ke batu besar." Suaranya patah di tengah kalimat. Alia tersentak. "Ya Allah," bisiknya tanpa sadar. "Itu benar.
Itu hari terakhir aku lihat kamu. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, mengguncang daun-daun kelapa di sekitar mereka. Raffi berdiri pelan, tubuhnya gemetar hebat. Aku lihat cahaya putih waktu itu. Aku pikir aku mati. Tapi ketika aku buka mata, aku di rumah sakit, dan semua orang bilang aku bukan siapa-siapa. Ia menatap Alia. Matanya kosong tapi berair. Aku ingin percaya kamu adikku. Tapi kenapa aku nggak bisa merasakan apapun selain sakit? Alia menggenggam tangannya lebih erat. Karena kamu kehilangan dirimu, Mas. Tapi aku di sini buat bantu kamu temukan lagi. Raffi memalingkan wajahnya ke laut yang kini mulai gelap. Kau tahu, setiap kali aku lihat laut, aku merasa dia memanggilku untuk kembali. Seolah aku belum selesai. Kalau laut itu memanggil, biar aku yang menjawabnya bersamamu, balas Alia. Untuk sesaat, keduanya terdiam. Hanya ombak yang terdengar, pecah di antara batu karang seperti bisikan dari masa lalu. Lalu, tanpa alasan, Raffi membuka tangan kirinya. Di sana, bekas luka bulan sabit itu bersinar samar di bawah cahaya senja. Alia memandang dengan takjub sekaligus takut. Mas, tangan kamu. Raffi menatap luka itu, lalu berkata lirih. Luka ini kadang terasa hangat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Sekelebat kilat menyambar jauh di horizon laut. Angin berubah menjadi dingin dan menusuk. Suara azan Isya mulai terdengar dari masjid kecil di dekat sana. Namun suasana di sekitar mereka justru terasa makin tegang. Raffi memejamkan mata, dan setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Alia, ucapnya pelan. Kalau aku memang kakakmu, tolong maafkan aku. Aku gagal melindungi kamu. Aku gagal pulang. Alia menangis, memeluknya erat tanpa memedulikan angin yang kini bertiup makin kencang. Kamu nggak gagal, Kak. Kamu nyelamatin aku. Kamu balik. Itu aja udah cukup buat aku. Tapi tubuh Raffi terasa semakin dingin. Ia menatap langit, seolah mendengar sesuatu yang tak bisa Alia dengar. Ada yang datang memanggilku. Katanya hampir berbisik. Apa maksudnya? Alia menatapnya. Cemas. Suara yang dulu aku dengar di laut, suara yang bilang waktuku belum selesai. Tapi kenapa sekarang dia datang lagi? Sebelum Alia sempat menjawab, tubuh Raffi goyah. Ia terhuyung dan jatuh berlutut di pasir. Wajahnya menegang, tangan kanannya menekan dada. Dari luka di pergelangannya, seolah keluar cahaya samar, seperti pijar yang berdenyut pelan. Alia menjerit, Mas Raffi, Kak Arka, jangan tinggalkan aku lagi. Raffi menatapnya sekali lagi dengan senyum lemah. Aku nggak pergi, cuma menunggu waktu sampai semuanya selesai. Angin menerpa begitu kuat hingga debu beterbangan ke arah mereka. Dalam gemuruh ombak dan cahaya kilat yang menyambar, Alia hanya bisa memeluk tubuh Raffi yang kini lunglai. Dunia terasa berhenti lagi. Di kejauhan, suara laut bergema, bukan sekadar suara ombak, tapi seperti panggilan yang membawa rahasia yang belum selesai di antara mereka. Dan di dada Alia, doa perlahan keluar di sela isaknya. Ya Allah, jika Engkau memang mempertemukan kami lagi, jangan biarkan pertemuan ini berakhir sebelum kebenaran terungkap seluruhnya. Malam itu laut seperti kehilangan batasnya. Ombak bergulung tanpa suara, seolah menahan napas bersama bumi. Di tepi masjid tua itu, Alia masih berlutut memeluk tubuh Raffi yang terbaring lemah di pasir basah. Cahaya dari menara masjid menyorot lembut wajah pemuda itu. Wajah yang begitu mirip dengan Arka, namun kini tampak pucat seperti tersapu dari kehidupan. Mas bangun, suara Alia serak, penuh getar yang tak bisa disembunyikan. Ia menepuk pipinya pelan, tapi tak ada respons. Dingin, dingin yang tak biasa. Ia menatap luka di pergelangan tangan Raffi. Bekas berbentuk bulan sabit itu kini bersinar redup, seolah memancarkan cahaya dari dalam kulit. Alia menahan napas. Apa yang terjadi sama kamu? Laut di belakang mereka terus berdesir. Angin laut membawa aroma garam yang tajam, bercampur bau logam yang aneh, seperti darah. Alia menatap langit yang tertutup awan hitam, lalu berbisik lirih.
Ya Allah, jangan ambil dia sekarang. Jangan sebelum aku tahu semuanya. Tiba-tiba Raffi menggerakkan jari-jarinya. Napasnya tersendat. Matanya perlahan terbuka. Pupilnya tampak gelap, seperti menelan seluruh cahaya. Alia, suaranya lemah, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat air mata Alia jatuh seketika. Mas, kamu sadar? Tolong jangan ngomong apa-apa dulu. Aku bawa kamu ke dalam, ya? Namun Raffi menggenggam tangannya kuat-kuat. Tidak, dengarkan aku dulu. Aku harus cerita sebelum semua ini terlambat. Alia terpaku. Dalam genggamannya yang dingin itu, ada getaran aneh, seolah bukan hanya darah yang mengalir di sana, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Raffi menatap laut yang hitam pekat, lalu mulai bicara dengan suara bergetar, di antara napas yang berat. Waktu itu, aku tidak benar-benar mati, Alia. Aku ditelan laut, tapi bukan ke dalam dasar yang biasa. Rasanya seperti ditarik ke tempat lain. Ada cahaya, ada suara, mereka bilang waktuku belum selesai. Tapi tubuhku sudah tidak utuh lagi. Alia menggeleng, menahan tangis. Kak, jangan bicara seperti itu. Kamu hidup. Kamu di sini. Raffi menatapnya. Senyum tipis terbentuk di bibirnya. Aku hidup, tapi tidak sepenuhnya. Ada bagian dari diriku yang tertinggal di sana. Sejak aku diselamatkan, aku tidak pernah benar-benar merasa utuh. Kadang aku bisa merasakan dua dunia sekaligus. Satu di sini, bersamamu, dan satu lagi, di laut. Hening sejenak. Hanya suara angin yang menjawab. Alia merasakan bulu kuduknya meremang. Tapi ia tidak mundur. Dua dunia. Raffi menunduk. Suaranya makin pelan. Ada tempat di antara hidup dan mati. Tempat di mana jiwa-jiwa yang belum selesai menunggu. Aku sempat di sana. Mereka menahanku karena aku belum menepati janji. Janji apa? Tanya Alia cepat. Raffi memejamkan mata. Air mata keluar dari sudutnya. Janji untuk pulang. Janji untuk jaga kamu sampai akhir. Tapi aku gagal. Alia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Kak, kamu sudah tepati itu. Kamu nyelamatin aku waktu bencana. Tapi setelah itu aku pergi. Dan kamu harus tumbuh sendirian. Itu bukan janji yang ditepati. Alia, jawabnya lirih. Aku dikembalikan bukan sebagai Arka yang dulu. Aku hanya bayangan dari doa yang kamu kirim setiap malam. Kata-kata itu menghantam jantung Alia keras. Bayangan dari doa. Ia menatap wajah Raffi lama-lama. Mencari kehidupan di sana. Kamu bukan bayangan, Mas. Kamu nyata. Kamu punya darah, napas, luka. Aku bisa sentuh kamu. Raffi menatap tangannya yang masih digenggam Alia. Iya, karena doa punya wujud kalau dikirim dari hati yang sungguh-sungguh. Doamu yang menarikku kembali. Tapi aku tidak kembali sepenuhnya sebagai manusia. Alia memeluk dirinya sendiri. Aku nggak peduli siapa kamu sekarang. Asal aku bisa lihat kamu lagi. Itu cukup. Raffi menatap laut. Matanya kosong namun damai. Tidak, Alia. Kalau aku tetap di sini, aku mengganggu keseimbangan. Aku bukan seharusnya berada di dunia ini lagi. Aku hanya diizinkan sebentar. Sampai kamu memaafkan aku. Kata-kata itu membuat udara di sekeliling mereka semakin dingin. Alia memegang dadanya. Perih. Kak, kamu pikir aku belum maafin kamu? Aku nggak pernah marah. Aku cuma rindu. Aku cuma pengen kamu balik. Raffi menggeleng pelan. Rindu bisa jadi doa, tapi juga bisa jadi rantai. Alia, kalau kamu terus merindukan aku dengan cara seperti ini, aku nggak akan pernah benar-benar tenang. Tetes air mata Alia jatuh satu persatu di pasir. Ia menatap laut yang kini mulai bergelora. Ombaknya makin tinggi seolah ikut berbicara. Jadi semua ini salah aku. Suaranya bergetar. Tidak, jawab Raffi cepat. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini tentang waktu yang tertunda. Tentang janji yang belum sempat diselesaikan. Hening kembali memeluk mereka.
Ombak pecah keras di karang, dan di sela-sela suara itu Alia mendengar sesuatu yang samar, suara seperti kidung, seolah ada banyak bisikan yang memanggil nama Raffi dari kejauhan. Raffi memejamkan mata. Air matanya jatuh di pipi. Mereka memanggilku lagi, katanya lirih. Tapi aku belum siap pergi kalau kamu masih menangis seperti ini. Alia menunduk, menahan tangisnya sekuat tenaga. Aku nggak akan nangis lagi. Tapi tolong, jangan pergi. Raffi menatapnya dengan lembut. Aku nggak bisa janji. Tapi dengarkan ini, Alia. Kalau suatu hari kamu dengar suara angin yang memanggil dari laut, itu bukan hanya suara ombak. Itu aku, memastikan kamu sudah bahagia. Alia menatapnya tanpa suara. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya terkunci oleh perasaan yang terlalu dalam. Raffi lalu meraih tangannya dan menempelkan ke dada kirinya. Di sana, jantungnya berdegup pelan, tapi ritmenya aneh, kadang cepat, kadang lambat, seolah berjuang untuk tetap sinkron dengan dunia. Lihat, aku masih punya detak, tapi ini bukan milikku sepenuhnya. Setengahnya masih di tempat aku dulu ditinggalkan. Cahaya petir menyambar lagi di langit. Ombak memukul karang dengan keras, memercikan air asin ke wajah mereka. Alia berbisik lirih di antara isaknya. Ya Allah, kalau engkau menulis takdir ini untuk menguji kami, aku mohon, jangan biarkan aku kehilangan dia untuk kedua kalinya sebelum aku sempat bilang terima kasih. Raffi tersenyum. Senyum yang hangat, tapi penuh perpisahan. Ia mengusap pipi Alia dengan lembut. Kau sudah berterima kasih sejak pertama kali kau menyebut namaku dalam doa. Itulah yang menghidupkanku kembali. Angin makin kencang, seperti mengguncang dunia di sekitar mereka. Suara azan Isya dari kejauhan berubah samar, seolah menembus dimensi lain. Raffi menatap langit yang berkilat, lalu menunduk, menatap Alia untuk terakhir kalinya malam itu. Aku bukan hantu, Alia. Aku hanya bagian dari dirimu yang belum berdamai. Kalau kamu sudah tenang, aku pun bisa pulang. Alia menutup wajahnya. Tangisnya pecah di bawah hujan yang tiba-tiba turun deras. Tapi di sela derasnya hujan, ia merasakan genggaman tangan Raffi yang perlahan melemah. Ia menatap, dan matanya membesar. Tubuh Raffi mulai memudar dari ujung jari, seperti kabut yang larut dalam cahaya air. Tidak ada teriakan, tidak ada suara. Hanya Alia yang terduduk di pasir, menggenggam udara yang baru saja berisi seseorang yang ia yakini nyata. Di sekelilingnya, laut berkilau seperti menyala dalam kegelapan. Dan di antara suara angin, samar sekali terdengar bisikan, lembut seperti doa yang belum selesai. Jangan tangisi kepergian, karena di balik kehilangan ada janji yang tetap hidup. Alia menatap laut yang kini sunyi. Air mata bercampur hujan mengalir di wajahnya, dan di dadanya hanya tersisa satu rasa, perih yang indah, karena ia tahu malam itu bukan sekadar kehilangan, melainkan pertemuan antara dua dunia yang akhirnya saling memahami batasnya. Pagi datang tanpa warna. Langit diliputi abu lembut, seperti tirai tipis yang menutupi matahari. Alia terbangun dengan tubuh berat, seolah semalam tubuhnya ditarik oleh seluruh kesedihan dunia. Di pelipisnya masih menempel butir pasir, sisa dari malam di tepi laut yang takkan pernah ia lupakan. Ia memandangi tangannya, kosong. Tidak ada lagi kehangatan genggaman itu. Tidak ada suara lembut yang memanggil namanya. Hanya gelang merah di pergelangan. Satu-satunya tanda bahwa semua yang terjadi semalam bukan mimpi. Ia berjalan ke jendela. Laut di kejauhan terlihat tenang. Terlalu tenang untuk pagi setelah badai. Tak ada gelombang besar. Tak ada jejak apapun di pantai. Hanya burung camar terbang rendah, menandakan langit kembali bersahabat. Tapi bagi Alia, dunia masih remang. Ia tahu, sesuatu telah berubah dalam dirinya. Sepanjang hari itu ia tidak keluar rumah. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu, seolah menunggu seseorang yang mungkin takkan datang lagi. Setiap kali angin bergerak dari celah jendela, ia berharap mendengar suara yang dulu begitu akrab, suara yang kini mungkin hanya hidup di ingatannya. Menjelang sore, langkah kaki terdengar dari arah halaman. Ayahnya pulang dari masjid,
membawa sebungkus kecil kurma dan wajah lelah. Kamu dari semalam gak keluar kamar, Nak, katanya lembut. Aku khawatir. Alia tersenyum samar. Aku cuma perlu waktu. Yah. Hadi menatap putrinya lama. Kamu kelihatan seperti baru kehilangan sesuatu. Tapi juga seperti baru menemukan sesuatu yang lama hilang. Alia menunduk. Mungkin dua-duanya. Ayahnya duduk di sebelahnya, menepuk bahu Alia pelan. Dulu waktu tsunami itu datang, aku nyerah. Aku pikir Allah nggak akan kasih kesempatan kedua. Tapi hari ini, aku sadar kehilangan bukan akhir. Nak, kadang, itu cuma cara Allah nyuruh kita belajar memeluk yang tersisa. Kata-kata itu menetes pelan ke hati Alia, seperti air yang jatuh ke tanah kering. Ia menatap ayahnya, lalu berbisik. Kalau kita dikasih kesempatan kedua, yah, apa kita harus menggunakannya buat menebus masa lalu? Hadi menghela napas panjang. Bukan menebus, tapi memahami. Masa lalu itu nggak untuk diperbaiki, tapi untuk dijadikan alasan supaya kita nggak mengulangi kehilangan yang sama. Hening sejenak. Di luar jendela, azan maghrib berkumandang. Alia berdiri, mengambil mukenanya, dan menuju kamar mandi. Dalam setiap gerak wudhu, air terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi dingin itu tidak lagi menusuk. Ia justru menenangkan. Setelah sholat, ia duduk lama. Tangannya masih terangkat. Suaranya bergetar tapi tenang. Ya Allah, jika yang terjadi semalam adalah kehendak MU, maka aku bersyukur. Aku sudah melihat keajaiban MU dari dekat. Aku tidak meminta engkau kembalikan siapapun. Aku hanya mohon, berikan ketenangan untuk jiwa yang pernah menolongku. Jangan biarkan dia tersesat di antara dua dunia. Air mata jatuh di sajadah. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ada rasa lega, seperti beban besar perlahan terangkat. Hatinya tahu, malam sebelumnya bukan sekadar pertemuan. Itu adalah izin terakhir dari langit agar mereka berdua bisa saling mengucapkan perpisahan yang tak sempat terjadi 10 tahun lalu. Namun, seolah Allah ingin menguji keyakinannya sekali lagi. Malam itu Alia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi laut yang gelap. Ombak datang perlahan, tidak mengamuk seperti dulu. Di tengahnya, ada cahaya kecil yang semakin mendekat, membentuk siluet seseorang. Arka, atau Raffi, berdiri di sana dengan wajah tenang, memakai baju putih sederhana, dan senyum yang tidak lagi menyimpan luka. Alia, suaranya bergema lembut. Jangan menangis lagi. Aku sudah tahu jalan pulang. Alia menahan napas. Kamu di mana sekarang? Di tempat yang dulu menahanku. Tapi kali ini bukan untuk disiksa, melainkan untuk diampuni. Ia melangkah ke arah Alia, tapi setiap langkahnya membuat tubuhnya semakin bercahaya. Aku datang bukan untuk kembali hidup. Aku datang supaya kamu bisa hidup tanpa rasa bersalah. Alia ingin berlari memeluknya, tapi kakinya seperti tertahan oleh pasir yang berat. Kak, aku belum sempat bilang terima kasih. Arka tersenyum. Kamu udah bilang lewat setiap doa yang kamu sebut namaku di dalamnya. Itu cukup. Cahaya semakin terang, dan perlahan siluet itu larut bersama deburan ombak. Sebelum benar-benar menghilang, suaranya terdengar lagi, lembut tapi pasti. Doakan aku, supaya yang kutinggalkan di laut bisa sampai pada ampunan. Alia terbangun dengan air mata yang mengalir deras. Napasnya tersengal, tapi dadanya terasa lapang. Ia memandangi langit di luar jendela. Masih gelap, tapi ada bintang jatuh melintas perlahan. Ia menatap gelang di tangannya, menggenggamnya erat, lalu tersenyum. Aku akan terus doakan kamu, Kak, selamanya. Keesokan harinya, Alia mendatangi Ustadz Karim. Ia menceritakan semuanya, dari surat, pertemuan di masjid tua, sampai mimpi semalam. Ustadz Karim mendengarkan tanpa menyela, hanya mengangguk perlahan dengan mata teduh. Nah Alia, katanya setelah lama diam, tidak semua yang hidup bisa kembali seperti dulu, tapi tidak juga semua yang pergi benar-benar hilang. Kadang, Allah mengizinkan jiwa-jiwa tertentu menuntaskan urusannya agar mereka tenang.
Dan tugas kita yang masih di sini adalah menjadi jembatan doa bagi mereka. Alia menunduk. Air matanya jatuh pelan. Jadi aku tidak salah? Semua yang kulihat itu bukan halusinasi. Ustadz Karim tersenyum. Kalau hatimu jadi lebih dekat pada Allah setelah semua itu, maka yang datang padamu bukan tipu daya, tapi peringatan yang lembut. Alia menatap ke arah jendela masjid. Di luar sana, angin sore berhembus lembut, membawa aroma laut yang samar. Dalam bisikan angin itu, seolah ia mendengar suara yang menenangkan hatinya. Ia menutup mata, bibirnya bergerak pelan. Ya Allah, Engkau sudah menunjukkan kuasa MU dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Aku tidak akan lagi meminta tanda. Cukup satu hal yang kuminta, berikan ketenangan untuknya di sisi MU, dan kuatkan aku untuk melangkah tanpanya. Ketika ia membuka mata, hatinya terasa ringan untuk pertama kalinya setelah 10 tahun. Dunia di luar masjid tampak lebih terang, seolah seluruh beban masa lalu perlahan larut bersama ombak. Dan dalam diamnya yang penuh makna, Alia tahu, doa itu bukan hanya untuk Arka, tapi juga untuk dirinya sendiri, agar keduanya bisa benar-benar pulih dari luka yang selama ini menahan mereka di antara dua dunia. Pagi itu laut memantulkan cahaya lembut dari matahari yang baru muncul di ufuk timur. Ombak berdesir pelan, seperti sedang berdoa. Di bibir pantai, Alia berdiri dengan pakaian putih sederhana, jilbabnya berkibar tertiup angin. Di tangannya, gelang merah itu masih melingkar di pergelangan. Kini warnanya sedikit pudar, tapi nilainya justru semakin berarti. Hari itu genap 10 tahun sejak bencana besar yang memisahkan dirinya dan Arka. Namun pagi ini, untuk pertama kalinya, ia datang bukan untuk menyesali masa lalu, melainkan untuk mengucap syukur. Langit jernih, seolah ikut mendengar bisikan hatinya. Ia menatap garis horizon di mana laut dan langit menyatu, lalu menutup mata. Di dalam diamnya, kenangan malam terakhir bersama Raffi, atau Arka, kembali berputar seperti rekaman lama. Senyum samar, tatapan teduh, dan suara yang bergetar di antara ombak. Aku bukan hantu, Alia. Aku bagian dari dirimu yang harus berdamai. Air mata menetes tanpa suara. Kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena menerima. Ia mengangkat wajahnya ke langit, menarik napas panjang, dan berbisik. Ya Allah, Engkau sudah mempertemukanku dengan masa lalu supaya aku belajar melepaskan. Sekarang, aku ikhlaskan segalanya. Suara angin menjawab lirih, membawa aroma garam dan dedaunan kering dari arah hutan bakau. Di kejauhan, seorang anak kecil berlari-lari di pasir, tertawa riang sambil memungut kerang. Alia tersenyum melihatnya. Hatinya hangat. Ada sesuatu tentang tawa anak itu yang mengingatkannya pada masa kecil bersama Arka, saat hidup masih sederhana, dan dunia terasa tanpa beban. Ia berjongkok, menggali pasir dengan tangannya. Di bawah permukaan yang lembut itu, jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah potongan kayu, mungkin sisa reruntuhan rumah lama mereka yang dulu tersapu ombak. Di atasnya masih ada tulisan yang samar tapi terbaca jelas. Arka. Alia menatapnya lama, lalu tersenyum. Kau menepati janji, Kak. Kau pulang, walau dengan cara yang tak pernah kupahami. Angin bertiup lebih kencang, mengibaskan ujung jilbabnya. Ia berdiri perlahan, menatap laut yang kini tampak berkilau. Ombak datang dan pergi seperti napas dunia, tenang dan berirama. Dalam keheningan itu, ia teringat nasihat Ustadz Karim seminggu sebelumnya. Kadang Allah tidak memberi jawaban lewat keajaiban besar, tapi lewat ketenangan hati yang tiba-tiba hadir setelah badai. Dan benar, hatinya kini tenang. Beberapa langkah di belakangnya, suara sepatu berderit di pasir. Alia menoleh. Ternyata Naila, sahabatnya, berdiri dengan senyum lembut. Aku tahu kamu kesini, katanya. Sejak kemarin kamu diam terus. Aku cuma pengen pastiin kamu baik-baik aja. Alia tersenyum. Aku lebih dari baik. Aku akhirnya paham kenapa semua ini harus terjadi. Naila mendekat, menatap gelang di tangan Alia. Itu masih kamu simpan. Alia mengangguk. Ini bukan cuma gelang.
Ini pengingat kalau doa bisa menjembatani dunia yang tak pernah bertemu. Mereka berjalan menyusuri tepi pantai. Langkah mereka meninggalkan jejak di pasir yang perlahan dihapus ombak, seperti waktu yang menelan luka lama. Naila menatap temannya dengan mata berkaca. Aku nggak tahu gimana kamu bisa kuat kayak gini. Alia tersenyum kecil. Karena aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk menunggu keajaiban dari luar. Padahal Allah sudah menanamkannya di dalam diri kita. Keajaiban itu adalah kemampuan untuk memaafkan. Mereka duduk di atas batu besar menghadap laut. Langit perlahan memudar dari biru ke jingga, pertanda sore menjelang. Burung-burung camar beterbangan di atas air, membentuk bayangan indah di permukaannya. Alia memandang lurus ke depan. Aku dulu selalu takut melangkah. Nai, takut kalau aku melupakan Arka. Berarti aku mengkhianati kenangan. Tapi ternyata justru dengan melangkah, aku bisa membawanya bersamaku, bukan sebagai beban, tapi sebagai bagian dari perjalanan. Naila menatapnya kagum. Kamu bicara seperti Ustadzah sekarang. Alia tertawa kecil. Pertama kalinya ia bisa tertawa tulus setelah sekian lama. Bukan. Aku cuma perempuan yang akhirnya belajar bahwa kehilangan juga bisa menjadi bentuk cinta. Angin laut membawa suara azan asyar dari kejauhan. Alia menunduk, menutup mata sejenak, membiarkan gema itu menembus dadanya. Setiap lafaznya terasa menenangkan, seperti sapaan lembut dari langit. Ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih sudah mempertemukanku dengan luka, karena dari sanalah aku belajar menemukan diri." Ketika azan usai, Alia berdiri. Ia mengambil potongan kayu bertuliskan nama Arka dan meletakkannya di atas batu besar di tepi pantai. Ia tahu laut akan kembali menjemputnya suatu saat nanti. Tapi kali ini ia tak akan melawan. Ia hanya menatapnya pergi, dengan hati yang damai. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan pantulan emas di permukaan air. Dalam kilau itu, Alia seolah melihat bayangan seseorang berdiri di tengah laut, tersenyum sambil melambaikan tangan. Ia tidak tahu apakah itu nyata atau hanya bayangan pikirannya. Tapi kali ini ia tidak mencari jawaban. Ia hanya tersenyum balik dan berbisik, "Selamat pulang, Kak." Suara debur ombak menjadi satu-satunya musik sore itu. Dunia yang dulu terasa berhenti, kini kembali bergerak perlahan. Setiap detiknya membawa kehidupan baru. Setiap hembusan angin membawa harapan yang segar. Saat langkah Alia menjauh dari pantai, ia menoleh sekali lagi. Di tempat ia berdiri tadi, ombak menggambar bentuk samar di pasir, bulan sabit, tanda yang sama seperti bekas luka di tangan Arka. Ia mematung sejenak, lalu tersenyum dalam air mata. Allah, Engkau tidak pernah benar-benar mengambil apapun. Engkau hanya memintaku untuk belajar mencintai dengan cara yang berbeda. Dan hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Alia benar-benar merasa hidup. Tidak lagi dibayangi masa lalu, tidak lagi terikat oleh kehilangan. Ia berjalan ke arah matahari yang perlahan turun di ufuk barat. Langkahnya mantap, wajahnya damai. Laut di belakangnya berdesir lembut, seolah ikut mengucapkan selamat tinggal. Ketika dunia akhirnya bergerak kembali, Alia tahu, bukan karena waktu menyembuhkan, tapi karena ia telah memilih untuk berdamai. Dan dalam setiap detak hatinya, ia masih bisa mendengar gema lembut itu, suara yang dulu memanggilnya di parkiran masjid. "Alia, jangan takut. Aku sudah pulang."